Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Intan. Kali ini Bu Intan mau menjelaskan tentang materi penilaian pembelajaran anak usia dini melalui penilaian formatif. Nah, materi ini Bu Intan ambil dari tulisan Elizabeth Danti. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru PAUD dalam memahami bagaimana cara menilai perkembangan anak secara lebih bermakna. Selamat menonton! Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan penilaian formatif. Penilaian formatif adalah proses penilaian yang bertujuan untuk memahami bagaimana cara anak belajar, bukan sekedar mengukur hasil akhirnya. Nah, dalam praktiknya, penilaian ini melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang anak. Yang kedua, menganalisis informasi tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan hasil dari analisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan atau tindakan. Nah, tujuan dari penilaian formatif ini adalah untuk mendukung perkembangan dan pembelajaran anak. Lalu, mengapa penilaian penting dalam pembelajaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada 3 alasan utama. Yang pertama, karena penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Bukan tambahan, melainkan inti dari kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, karena penilaian dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Nah, yang ketiga, pada akhirnya penilaian ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, untuk bisa menilai dengan tepat, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang karakteristik belajar anak usia dini. Yang pertama, perkembangan anak usia dini itu relevan cepat dan sangat bervariasi. Setiap anak memiliki keunikan dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Maka, perlu strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap anak. Yang kedua, pembelajaran anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, pertemanan, maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, belajar bagi anak melalui aktivitas sehari-hari, bukan hanya dengan kegiatan formal di kelas saja. Yang keempat, perlu adanya interpretasi ilmiah dalam memahami setiap perilaku dan perkembangan anak. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ada 4 prinsip utama dalam melakukan penilaian formatif anak usia dini. Yang pertama, penilaian harus dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Artinya, tidak hanya dilakukan sekali di akhir semester saja. Yang kedua, penilaian harus dilakukan dalam konteks alami atau secara alami, yaitu di saat anak beraktivitas seperti biasa sehari-harinya, bukan dalam situasi buatan ataupun tes formal. Yang ketiga, selain harus dilakukan secara terus-menerus dan secara alami, penilaian juga harus terintegrasi dengan kurikulum, sehingga menjadi bagian dari proses belajar mengajar. Yang terakhir, penilaian ini juga harus berfokus pada proses, bukan hanya pada hasil akhir yang terlihat saja. Nah, penilaian formatif ini didukung oleh beberapa teori besar. Yang pertama ada teori sosiokultural dari Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa anak belajar melalui interaksi sosial dan dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Ada juga teori ekologi dari Brown Van Brenner yang mana menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh lapisan-lapisan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga hingga budaya masyarakat. Yang ketiga ada activity theory atau teori aktivitas yang melihat belajar sebagai aktivitas yang bermakna dan bertujuan. Nah, ketiga teori besar ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam proses belajar anak. Selain itu, kita juga perlu memahami peran anak dalam proses belajar, karena anak bukan sekedar penerima informasi yang pasif. Yang pertama,
anak berperan sebagai kolaborator, yaitu anak belajar bersama teman, guru, dan orang dewasa lainnya. Yang kedua, anak memiliki inisiatif sendiri, yaitu mereka mampu memilih, memutuskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mereka. Yang ketiga, anak membangun pengetahuan secara bersama-sama melalui pengalaman dan interaksi yang mereka jalani. Dalam menilai anak, ada 4 aspek penting yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Yang pertama adalah disposisi, yaitu sikap belajar anak, seperti rasa ingin tahu, ketekunan, dan semangat mencoba hal baru. Yang kedua adalah kemampuan kognitif, meliputi cara berpikir anak, memecahkan masalah, dan memahami konsep. Ketiga adalah kesejahteraan emosional anak, karena perasaan aman dan nyaman sangat berpengaruh pada kemampuan belajar anak. Yang keempat, aspek sosial dan konsep diri, yaitu bagaimana anak memandang dirinya dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu, bagaimana cara kita menilai semua aspek tersebut? Ada 5 metode utama dalam penilaian formatif anak usia dini, yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, portofolio, dan learning stories atau cerita belajar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, metode pertama yang akan kita bahas adalah observasi, yaitu guru mengamati anak secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat bermain, saat makan, atau saat anak berinteraksi dengan teman. Metode ini sangat efektif karena dapat memberikan gambaran yang nyata dan autentik tentang perkembangan anak, tanpa ada gangguan dari situasi buatan seperti tes atau ujian. Metode berikutnya adalah komunikasi. Guru dapat menggali informasi tentang perkembangan anak melalui percakapan dan interaksi sehari-hari dalam proses pembelajaran. Tetapi perlu jadi catatan bahwa komunikasi yang dimaksud ini tidak hanya mencakup bahasa verbal saja, tetapi juga bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan perilaku anak. Melalui komunikasi yang baik, guru dapat memahami cara berpikir dan perasaan anak. Ketika observasi dan komunikasi dirasa belum cukup, maka guru dapat melakukan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman anak secara lebih mendalam. Sifatnya responsif dan fleksibel. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa disesuaikan dengan respon anak. Ini sangat berguna bagi guru ketika ingin memahami alasan dibalik suatu perilaku atau pemikiran tertentu anak. Metode selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu guru merekam semua proses belajar anak dalam berbagai bentuk, bisa berupa foto, video, maupun catatan tertulis. Dokumentasi bukan hanya arsip, tetapi juga alat refleksi yang sangat berharga, baik bagi guru untuk mengevaluasi pendekatan mengajar selanjutnya, maupun bagi anak untuk melihat kembali perjalanan belajar mereka dari awal sampai akhir. Metode keempat adalah portofolio, yaitu kumpulan hasil karya anak yang dikumpulkan secara sistematis dari waktu ke waktu. Portofolio sangat efektif untuk menunjukkan perkembangan anak secara nyata, karena melalui portofolio kita bisa melihat perubahan dari karya awal anak sampai karya terbarunya. Selain itu, portofolio ini juga menjadi media komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua dalam membahas kemajuan anak. Nah, yang terakhir adalah learning stories atau cerita belajar. Ini merupakan pendekatan naratif di mana guru menuliskan cerita tentang pengalaman belajar anak secara deskriptif atau personal. Kelebihannya adalah mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang perkembangan anak yang tidak bisa tertangkap oleh data angka. Namun, perlu diakui bahwa metode ini membutuhkan waktu yang banyak dan keterampilan menulis yang baik dari seorang guru.
Dalam pelaksanaan penilaian formatif, tentu saja memiliki beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, keterbatasan waktu. Guru seringkali memiliki tanggung jawab yang banyak, sehingga sulit untuk guru meluangkan waktu untuk melakukan penilaian yang mendalam. Yang kedua, dibutuhkan kompetensi yang tinggi bagi guru untuk dapat mengamati, menganalisis, dan mendokumentasikan perkembangan anak secara akurat. Yang ketiga, ada masalah etika dan budaya, yaitu terkait privasi anak dan kesesuaian metode dengan nilai budaya setempat. Yang keempat, tantangan dalam menyeimbangkan berbagai metode penilaian agar hasilnya benar-benar komprehensif. Terakhir, dapat kita simpulkan bahwa penilaian formatif berperan untuk membuat pembelajaran anak menjadi terlihat dan bermakna. Penilaian ini harus bersifat autentik dan berkelanjutan, bukan sekedar formalitas. Untuk itu, guru perlu memiliki kompetensi yang tinggi, tidak hanya dapat mengajar, tetapi juga harus bisa mengamati dan memahami anak. Yang terpenting, penilaian harus selalu berfokus pada perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, sosial emosional, maupun disposisi belajarnya. Dan perlu diingat juga bahwa penilaian formatif ini adalah berfokus pada proses, bukan hasil akhir saja. Sekian penjelasan tentang materi hari ini. Semoga materi tentang penilaian pembelajaran anak usia dini melalui penilaian formatif ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dan bermanfaat dalam praktik pembelajaran anak usia dini. Terima kasih telah menonton.